famazalat matiyatu azmihi la yaqirru qararuha daiman tisyaruha ila an anakhat bihadratil qudsi wa bisatil unsi mahallil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadatsati wal musyahadati wal mulatafati fasaratil hadratu muqshisa qulubihim ilaiha ya'bud wa fiha yastawtinun. Maka tidak henti-henti oleh kendaraan semangatnya si akil, la yaqiru qararuha, tidak tetap oleh tetapnya kendaraan, daiman tisyaruha, yaitu senantiasa oleh perjalanannya matiyah, ila an anakhat, sampai bahwa berlabuh oleh matiyah bihadratil qudsi, di keharibaan kesucian Tuhan, wa bisatil unsi, dan hamparan keintiman Tuhan, mahallil mufatahati, tempat membuka jalan dengan Tuhan, wal muwajahati, dan tempat berhadapan dengan Tuhan, wal mujalasati, tempat duduk bersama Tuhan, wal muhadatsati, tempat bercakap-cakap dengan Tuhan, wal musyahadati, tempat menyaksikan keagungan Tuhan, wal mulatafati, dan tempat berkasih-kasihan dengan Tuhan. Fasaratil hadratu muqshisa qulubihim, maka menjadilah hadrat kudus itu sarang kalbu mereka, ilaiha ya'ud, kepada hadrat itu mereka berdiam, wa fiha yastautinun, dan pada hadrat itu mereka bertempat tinggal. Artinya orang yang berakal cerdas adalah orang yang semangatnya tidak terbatas pada kehidupan dunia. Dunia buat tempat lewat, tidak mau, tetap dia terus bergerak, sebab al-harakah barokah, bergerak itu penuh barokah. Bergerak kemana? Terus menuju agar supaya kendaraan semangat jadi semangat ibadah itu dijadikan kendaraan semangat, sampailah dia bisa wusul kepada Allah, sampai bisa intim dengan Allah, sampai dia merasa berhadap-hadapan dengan Tuhan, bercakap-cakapan dengan Tuhan, sampai dia musyahadah. Maka kehadiran Tuhan di dunia ini menjadi tempat bersarangnya dia. Asiknya dia hidup di dunia bukan karena dunia, karena asiknya di dunia masih diberi kesempatan ibadah oleh Allah. Sebab dunia darul amal la jazaa'a fiha, dan akhirat darul jaza la amal fiha. Dunia ini adalah negeri beribadah yang tidak ada balasan barang dikit pun di dunia, sementara akhirat adalah negeri balasan yang tidak ada ibadah sama sekali. Kerinduan dia untuk terus hidup di dunia bukan karena pengen seneng-seneng, karena pengen maksimal berkhidmat sama Tuhan. Maka minta panjang umurnya, minta karena pengen makin banyak berkhidmat. Minta panjang umurnya, makin pengen banyak berkhidmat. Itulah orang berakal cerdas, tidak kayak kita. Pengen adzan maghrib tuh bukan karena pengen sholat maghrib, bukan, karena pengen buru-buru berhenti dari ibadah. Kalau kita, ada nggak yang kayak begitu? Sampai TV diganti, coba Indonesia, ini belum azan, kalian RCTI udah ada, nyari adzan. Padahal TV-nya di Jakarta-Jakarta juga ya, masih dicari juga. Ada tuh yang model kayak begitu. Maka orang yang berakal cerdas itu hidup di dunia ini karena pengen ibadah. Pengen ibadah, tidak lebih daripada pengen ibadah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ibadah menjadi bahan kerinduan dia untuk terus hidup di dunia. Sebab kenapa dia minta panjang umur? Sebab nanti kalau udah di akhirat udah kagak bisa lagi ngabdi sama Allah, udah gak bisa. Tempat pengabdiannya udah habis, waktu ngabdinya udah gak ada.
maka fasaratil hadratu mu'sisa qulubihi, maka jiwanya pengen kedekatan dengan Tuhan menjadi tempat sarang dia, ibarat burung kandangnya, maka sehingga dia rindu dengan ibadah, dia rindu dengan ibadah, maka wafiha yastautinu, pada hadrat itulah yang kemudian dia pengen menjadikan ini bertempat tinggal. Oleh karena itu maka kita harus berupaya otak kita konsennya akhirat, sehingga dunia akan ngikut kepada kita. Sebab kehidupan di dunia ini kesenangan yang menipu. Segala yang sesuatu yang enak di dunia itu, kalau kita pengen paham apa aja yang menarik di kita, bila belum kita miliki. Kalau belum kita miliki, apa saja ini menarik di dunia ini. Perempuan kayak udah cakep banget, cakep, pas sudah nikah, ya Allah bawel banget bini saya. Dari dulu juga udah bawel, emang baru kali ini aja. Dulu aja lu kagak berasa, belum dimiliki, pas sudah dimiliki udah pegel, kayaknya rumput tetangga lebih hijau gitu. Itu emang begitu. Motor begitu, kalau belum punya motor nih, ya Rob kasih motor lah saya, gak usah yang baru deh, second gak apa-apa. Jadi ngaji juga enak kalau udah punya motor, ya Rob, second gak apa-apa. Begitu, jangan sampai naik sepeda. Dulu Sulaiman begitu tuh, kalau udah punya motor enak, pas udah punya motor, ya Rob jelek banget nih, PCX apa ya, begitu ya Karim. Jadi enaknya itu kalau masih diangan-angan di dunia. Kalau udah gak, sama aja, nggak ada yang enak. Kalau masih belum, itu yang namanya gunung indah, coba di Parane biasa aja, mal banyak warung, ya kerupuk dagangnya kayak aja di tetangga rumah. Itu begitu. Kalau masih belum di Parane, udah indah banget, puncak indah, ya Allah indah banget. Pas udah sampai sono, ngapain capek buat tidur mau di rumah aja, ngapain di sono mau tidur. Begitulah kehidupan, saudara. Apa aja enak kalau belum dimiliki. Kita belum punya mobil, enak kali kalau punya mobil. Kalau punya mobil, ya Allah macet lagi, ya enak motor juga. Begitulah kehidupan itu, terus aja dunia itu. Jadi angan-angan saja. Fa in nazalu ila sama'il huquqi au ardil hududi, maka jikalau mereka itu turun singgah ke langit hak-hak dan kewajiban Tuhan, au ardil hududi, atau turun ke bumi bagian-bagian nafsu, fabil idni wa tamkin, maka dengan izin Allah dan dengan kemantapan iman, wa rusukhi fil yakin, dan mantap pada keyakinan, fala yanzilu ilal huquqi bisu'il adab wal ghaflah, maka tidak singgah oleh mereka, tidak turun mereka kepada hak-hak dan kewajiban dengan buruknya adab dan kelalaian, wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ah, dan tidak kepada bagian-bagian nafsu dengan syahwat dan senang-senang belaka. Bal dakhalu fi dzalika kullihi billah walillah wa minallah wa ilallah, bahkan mereka masuk pada yang demikian itu seluruhnya dengan memohon pertolongan Allah dan ikhlas karena Allah, berangkat dari Allah dan menuju kepada Allah. Sehingga seorang hamba yang berakal cerdas itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kemana saja larinya kepada Allah. Itu yang disebut wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi konsepnya tetap akhirat dan tidak melupakan kodrat dia hidup di dunia. Waktunya makan, waktunya minum, waktunya istirahat. Dan bila dia naik ke langit, yakni mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, maka mengerjakan kewajibannya tidak asal-asalan, tidak adabnya buruk, tidak dengan kelalaian, dengan keseriusan kepada Tuhan pun
ketika memenuhi hak-hak nafsu, hak badan, tidur bukan karena syahwat, bukan karena berleha-leha, makan bukan karena berleha-leha makan, tapi untuk dijadikan bekal kuat ibadah. Begitu, bukan syahwat dan mut'ah, bukan sekedar syahwat dan senang-senang belaka, tapi semuanya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang di dunia selalu bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Itulah orang yang berakal cerdas. Apa aja yang dia kerjakan bersandar pada akhirat. Mana yang jauh lebih penting untuk akhirat di mata dia. Begitu. Bila kemudian ini di mata dia ini ada syahwat, walaupun barang sepele dia tidak kerjakan, tapi karena ini adalah disuruh kita makan untuk ibadah, maka dia makan karena dia ibadah.